Jadi Paus Fransiskus sendiri adalah orang yang bisa mendengarkan. Bukan orang yang hanya memberitahu kepada umat bagaimana harus, tetapi dengar apa yang ada dalam umat, dengar apa yang ada di dunia, karena itu dia bisa bersahabatan juga dengan orang yang di luar. Dari akibat negatif kerusakan lingkungan hidup yang menderita adalah orang lemah, orang miskin, orang yang tidak punya kuasa. Gereja Katolik menghargai apa yang benar dan suci dalam agama-agama lain. Itu pernyataan yang cukup penting. Karena mengakui bahwa di agama yang berbeda ada kebenaran. Ada kebenaran. Bukan hanya baik-baik begitu, tapi ada kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kawan-kawan semua, selamat berjumpa pada Forum Interfaith Institute, sebuah lembaga yang berada di lingkungan Universitas Islam Internasional Indonesia. Kali ini kami mengundang tamu yang sangat istimewa berkaitan dengan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, yaitu Profesor Frans Magnus Suseno yang biasa kita panggil Romo Magnus. Selamat datang Romo Magnus. Terima kasih Pak Komar. Beliau ini teman saya cukup lama, teman dan guru. Sudah di Indonesia lebih dari 60 tahun. Asli dari Jerman dan telah menjadi warga negara Indonesia. Dikenal sebagai cendekiawan yang sangat peduli pada etika berbangsa dan bernegara. Saya di sini didampingi oleh Saudara Dedi Darmadi. Dia ini Des bagian PR Universitas Islam ini. Dia sedang menyelesaikan PhD di Harvard University. Dan kali ini kita akan berbicara seputar apa makna kunjungan Paus ke Indonesia, dan juga secara singkat nanti kami akan minta Romo Magnus menjelaskan siapa Paus itu, kemudian bagaimana menurut Romo Magnus kehidupan beragama, hubungan antar agama di Indonesia. Baiklah Romo Magnus, kira-kira bagaimana Romo memaknai kunjungan Paus ke Indonesia ini? Saya tentu saja gembira bahwa Paus itu datang. Saya mengharapkan dari beliau suatu semangat, suatu dukungan. Saya berpendapat bahwa beliau justru akan mendukung apa yang di Indonesia sudah bagus tercapai, yaitu hubungan antara umat beragama yang berbeda. Kesan saya, hubungan agama antara agama di Indonesia sekarang bagus, dan bahwa Paus Fransiskus datang akan mendukung itu karena dia sendiri sangat terbuka dalam hal hubungan antara agama. Kita semua tahu bahwa beliau bersahabatan dengan imam besar Masjid Universitas Al-Azhar, Ahmad At-Taib. Ya. Dan ini suatu peristiwa yang saya kira amat sangat penting secara internasional juga. Iya. Romo bisa menjelaskan sedikit tentang karakteristik leadership dari Paus Fransiskus ini sehingga pemirsa lebih mengenal. Sebab yang saya tahu dari berbagai bacaan saya, dia ini Paus yang eksepsional banget. Sangat terbuka, humble, humanis. Pendeknya dia itu sudah melewati sekat-sekat etnis, agama, budaya, dan seterusnya. Ada dua hal yang sangat ditekankan oleh beliau. Yang satu itu adalah dia katakan kepada kami orang Katolik,
yang penting mendengarkan. Jadi Paus Fransiskus sendiri adalah orang yang bisa mendengarkan. Bukan orang yang hanya memberitahu kepada umat bagaimana harus, tetapi dengar apa yang ada dalam umat, dengar apa yang ada di dunia, karena itu dia bisa bersahabatan juga dengan orang yang di luar. Dia menegaskan sesuatu yang mungkin bagi pemimpin-pemimpin agama penting, bahwa mereka itu bisa mendengarkan, jangan mengira hanya memberikan, karena mereka juga bukan sumber suatu kebenaran. Yang kedua, dalam gereja Katolik dia tekankan yang disebut pembongkaran klerikalisme. Klerikalisme itu di gereja Katolik ada pastor, ada uskup yang sangat dijunjung tinggi, yang juga secara rohani berkuasa. Klerikalisme berarti bahwa umat hanya menerima dan klerus memberikan. Dia mengatakan itu harus dibongkar, harus ada komunikasi, harus saling mendengarkan, harus saling memperhatikan. Itu cara untuk menghadapi segala macam masalah yang tidak ada. Jadi di dalam gereja Katolik sendiri lebih memberi peran kepada seluruh umat untuk menemukan jalan di zaman sekarang yang tidak gampang. Ya. Nah, di Barat itu masih ada muncul Islamofobia. Sementara sebagian masyarakat kita juga Kristenfobia, gitu kan. Bagaimana Romo melihat itu di Indonesia? Sebab Paus ini kehadiran ke sini kan sebagai kunjungan kemanusiaan, perdamaian. Hendaknya jangan ditarik-tarik pada satu konflik fobia. Kalau di Indonesia kita jangan terlalu memperhatikan, masih ada kasus-kasus intoleransi, bahkan ada kasus-kasus terorisme. Menurut saya itu tidak akan berakhir, bukan di Indonesia, itu di dunia modern. Teroris itu kelompok sangat kecil, itu bukan satu umat, bukan di sekitar gedung ibadat, tetapi orang kecil yang mereka datang seperti di Surabaya waktu itu satu keluarga yang merasa bisa masuk surga dengan membunuh orang Kristen. Itu yang mencolok di Indonesia adalah bahwa lalu ada teman-teman Muslim yang datang untuk membersihkan juga yang kotor dan sebagainya. Kesan saya bahwa dalam 50 tahun hubungan antara kami Katolik dan saya kira juga Protestan dengan Islam Indonesia menjadi semakin gampang, akrab, saling percaya dan juga saling mendukung. Jadi saya merasa enteng, gampang di sini. Saya pribadi belum pernah mengalami suatu perlakuan yang tidak enak. Sama sekali tidak. Selalu baik-baik. Saya berpendapat bahwa itu mesti menjadi contoh. Saya dari Jerman kadang-kadang ditanyai mengenai situasi gereja. Kadang-kadang mereka bertanya, wah bagaimana umat Katolik di dalam negara yang banyak Islam, apa susah? Saya bilang tidak susah. Gitu. Misalnya di Jawa ya. Di Jawa Katolik umat saya itu paling-paling 1,5%. Dan 1,5% itu hidup, berkomunikasi, bekerja, beribadat tanpa masalah apapun, tanpa merasa takut. Jadi suasana itu biasa. Dan saya berpendapat bahwa mungkin juga di tempat lain di dunia bisa belajar sesuatu dari kita. Jadi saya agak optimis terus terang saja. Makasih. Ded, ada yang tanya, Ded? Iya, saya kira menarik tadi Romo menyampaikan ya bahwa penting sekali untuk mendengar katanya. Paus Fransiskus ini terkenal dengan petuah-petuahnya kepada umat Katolik untuk
juga bisa mendengar. Tapi kalau saya melihatnya lebih dari sekedar itu. Tradisi Katolik kita kenal sangat kuat juga dengan keterbukaan, bahkan jauh lebih awal mungkin dari kelompok-kelompok manapun. Kami mendengar dulu ada istilah Konsili Vatikan. Nah, kampus ini, UI3 ini meskipun namanya Islam, Universitas Islam Internasional Indonesia, ada juga semangatnya sangat inklusif, Romo. Nah, saya ingin mungkin Romo bisa mengelaborasi sedikit bagaimana itu cita-cita dan pandangan inklusivitas tumbuh di kalangan masyarakat Katolik dan kemudian mempengaruhi sedemikian banyak umat lain di dunia. Tentu yang dirumuskan dengan sangat bagus di Konsili Vatikan kedua itu tahun 1962 sampai 65, sesuatu yang tumbuh dari pengalaman. Dan salah satu pengalaman juga adalah bahwa dunia itu memang penuh dengan orang dari macam-macam agama, dan bahwa orang dari agama-agama lain adalah orang baik juga, sehingga tentu dipikirkan tentu orang dari agama lain itu juga punya tempat di dalam surga Tuhan itu. Dalam konsili itu lalu itu diungkapkan dengan sangat jelas. Bagi saya ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama, Gereja Katolik menyatakan bahwa Allah menawarkan keselamatan. Maksudnya surga kepada semua orang. Berarti tidak hanya yang dibaptis, bahkan ditulis tidak hanya pada orang yang eksplisit percaya pada Tuhan, asal mereka hidup menurut suara hati. Semua mereka akan diselamatkan. Bagi saya itu memberikan suatu keringanan. Saya melihat orang, teman-teman Muslim, tapi juga yang lain-lain, tidak perlu takut. Tentu surga tidak sempit itu. Masa surga hanya bagi satu agama. Lalu satu pernyataan penting dalam teks lain Austeritatis, di mana di situ ada satu bab mengenai Islam yang sangat menghormati Islam, juga mengenai keyahudian. Tapi yang satu mengatakan Gereja Katolik menghargai apa yang benar dan suci dalam agama-agama lain. Itu pernyataan yang cukup penting. Karena mengakui bahwa di agama yang berbeda ada kebenaran. Bukan hanya baik-baik begitu, tapi ada kebenaran. Suci berarti itu dari Allah. Jadi gereja mengakui bahwa dalam agama-agama lain ada unsur-unsur dari Allah. Di situ sebetulnya Yohanes Paulus kedua juga penting. Dia menulis bahwa apapun yang baik di antara manusia tidak bisa tanpa Roh Allah. Dan karena itu dia tulis Roh Allah ada di mana-mana, tidak hanya di dalam gereja. Di mana-mana kita bisa ketemu Roh Allah. Bagi saya itu sangat penting, memberi dasar sederhana untuk mensyukuri ada agama-agama lain. Ada perbedaan. Saya senang kalau orang menemukan Yesus, tapi saya tidak khawatir kalau tidak. Sikap Vatikan seperti itu, apa pengaruhnya pada umat Katolik di dunia dan dampaknya terhadap hubungan antara agama, terutama dengan Islam dan agama-agama yang lain? Ya, saya punya kesan bahwa itu misalnya di Indonesia itu sangat berpengaruh. Juga yang masih beragama di Eropa, masalahnya sebetulnya bahwa di situ keagamaan sendiri mundur. Di Jerman misalnya, bagian yang terbesar adalah orang tidak beragama. Katolik adalah
jumlah yang paling besar 28%, Protestan 27%, Islam sekitar 5%, tidak diketahui persis karena agama tidak dicatat. Nah, yang tidak beragama dan dari yang beragama ada juga yang jarang ke gereja, mereka mudah terkena oleh macam-macam prasangka dan sebagainya. Misalnya Islamofobi, yang tentu terjadi karena peristiwa-peristiwa seperti baru saja di Solingen itu di Jerman, di mana orang dari Syria dengan pisau begitu saja di jalan membunuh 3 orang dan melukai berat masih beberapa orang lain. Itu lalu diumumkan bahwa itu sedikit orang, bahwa itu tentu oleh Muslim, kalau dia Muslim juga sangat dikutuk, itu hilang. Jadi itu bahayanya di situ, tidak dari sudut agama. Makin orang beragama, makin dia akan terbuka pada agama-agama lain. Betul. Saya melihat keterbukaan dan penghormatannya kepada manusia dan nilai-nilai kemanusiaan, khususnya kembali lagi kita ke Paus Fransiskus ini yang kita akan sambut kedatangannya sebentar lagi. Itu juga pandangannya yang sangat menarik, Prof. Komar, tentang lingkungan hidup. Itu ada bukunya yang ditulis namanya Laudato Si. Itu sebuah komitmen yang luar biasa menurut saya dari tokoh agama yang sangat besar. Namun saya melihat pengaruhnya itu mungkin belum seluas konsep-konsep teologis yang lain. Ini kan agak kaitan antar ekologi dengan sama juga di Indonesia, Romo. Di Indonesia ini sekarang sedang ada gerakan juga untuk di kalangan agamawan untuk memberikan perhatian lebih kepada isu lingkungan. Di kalangan Muslim Indonesia misalnya, menurut hasil riset dan survei di PPIM UIN Jakarta, gerakan Green Islam ini sekarang sedang menanjak. Lebih dari 190 organisasi di seluruh Indonesia bergerak memperhatikan isu lingkungan. 140 diantaranya konon menurut riset ini itu berbasis keagamaan Islam. Tapi ya belum begitu turun sampai ke bawah gitu ya, ke akar rumput gitu. Belum begitu populer. Nah, menurut Romo, bagaimana ini gagasan yang kan ini penting ya bagi keberlanjutan, sustainability dunia ini, bumi ini. Agama dan lingkungan gitu, kira-kira, Romo. Tentu yang penting bahwa orang menyadari bahwa kita umat manusia betul-betul menghadapi tantangan. Itu tidak di mana-mana sama saja, meskipun efek dari kerusakan lingkungan ini sudah kelihatan. Nah, Paus Fransiskus itu penting karena dulu dalam tradisi, jadi dalam kitab pertama Perjanjian Lama Genesis, di bab pertama dikatakan manusia hendaknya mengerjakan alam dan menguasainya. Dan yang dilakukan manusia, terutama manusia barat, menguasainya. Dan memakainya, memanfaatkan dan membuangnya. Baru kemudian sebetulnya baru tahun 60-an abad yang lalu, saya kira dengan buku Silent Spring itu mulai disadari bahwa kita punya masalah. Dan lalu di dalam Kristianitas, bukan hanya Katolik, saya kira Protestan juga mulai sadar bahwa teks kitab suci tidak berarti itu, tapi lebih bagaimana seorang tukang kebun bagus memelihara kebunnya. Ya oke, dia ambil sesuatu, tetapi dia berusaha supaya semuanya bisa tumbuh. Lalu Fransiskus masih menekankan satu hal yang saya kira sangat penting dan obvious, kelihatan sekali, dari akibat negatif kerusakan lingkungan hidup, yang menderita adalah orang lemah, orang miskin, orang yang tidak punya kuasa, orang yang kaya belum merasakan ini, mereka
tentu selalu bisa membeli air dalam botol, tapi orang yang perlu air dari alam mungkin sudah tidak dapat. Iya. Jadi itu juga masalah ketidakadilan. Betul. Kalau kita merusak lingkungan, kalau kita tidak memelihara, saya merasa sangat bagus bahwa Paus menekankan itu. 1,5 tahun lalu dia menegaskan itu lagi dalam suatu tulisan, bukan Laudato Si, tetapi kreator. Jadi Allah menjadi pencipta dan kita harus memeliharakan penciptaan. Saya kira itu sesuatu yang dilihat Paus menurut saya mungkin dalam umat juga di Indonesia belum betul-betul disadari secara eksistensial. Saya sebagai orang tua kadang-kadang merasa agak gembira tidak akan mengalami, karena katanya tahun 2030 sudah beberapa tipping point akan tercapai di mana terjadi kerusakan yang untuk ratusan tahun tidak bisa dikembalikan. Waduh, luar biasa itu ya. Nah, ini lagi Romo, bagaimana sikap Vatikan Paus meresponi krisis kemanusiaan yang terjadi di Timur Tengah itu? Kalau di Indonesia krisis Gaza misalnya itu kan seakan-akan itu kemudian itu urusan Islam lawan Yahudi. Tapi kalau di Eropa itu kan masalah kemanusiaan. Di atas agama kan yang fundamental kemanusiaan. Menurut pengamatan Romo Manes, bagaimana sikap Paus ini terhadap krisis kemanusiaan? Mungkin pertama perlu diperhatikan di Gaza tidak banyak orang Kristen, tapi di Palestina cukup banyak orang Kristen. Betul. Dan mereka juga menderita tindakan-tindakan dari Israel. Yang tentu saja saya berpendapat yang dilakukan Hamas pada tanggal 7 September tahun yang lalu itu suatu kejahatan, betul-betul membunuh orang yang tidak bersalah, termasuk 250 pemuda yang ikut suatu festival dan sebagainya. Akan tetapi pembalasannya sepertinya dipakai untuk alasan untuk menghabiskan. Kalau mau menghabiskan Hamas, mesti menghabiskan semua orang di situ. Apa mau membunuh? Itu Paus selalu sudah mengatakan perlu kita perdamaian. Mesti juga ada perspektif. Perspektifnya itu saya kira juga pendapat gereja. Gereja mengaku Israel dalam rangka batas tahun 1949 yang secara umum diakui oleh PBB. Semua Rusia saja mengakui itu harus diakui. Jadi from the river to the sea itu terlalu banyak. Israel berhak, tetapi seluruh wilayah yang diduduki dalam perang 6 hari itu tentu harus dikembalikan. Dan jadi Vatikan sendiri menuntut solusi 2 negara, Palestina merdeka dan Israel juga. Dan situasinya sangat buruk karena kesan dari Israel tidak ada kesediaan. Mungkin ada yang bersedia, mungkin 20 tahun yang lalu Yasser Arafat masih dengan siapa itu dari Israel bisa. Tetapi sekarang apalagi dengan Netanyahu, di mana saya punya kesan bahwa dia diam-diam tidak peduli dengan sandera-sandera itu yang akhirnya akan mati semua. Kasihan juga betul-betul sandera itu. Jadi itu situasi yang hampir hopeless. Lalu perspektif apa bagi orang-orang dari Gaza, orang Palestina? Sekarang lagi ada aksi Israel di Palestina. Tanpa two states solution tidak bisa. Vatikan juga membela bahwa Yerusalem diberi status internasional karena menjadi kota suci bagi Yahudi, Kristianitas, dan Islam. Sedangkan beberapa tahun yang lalu Israel sudah mengatakan Yerusalem menjadi ibu kota Israel. Jadi ini situasi yang sulit sekali.
dari sudut Vatikan itu jelas, tetapi tidak banyak membantu. Orang Kristen di situ di via korban juga, karena mereka orang Palestina. Betul. Baik, dari saya cukup. Masih ada? Mungkin satu lagi terakhir ya. Romo Magnis kan asalnya dari Jerman tapi sudah lama di Indonesia. 60 tahun lebih. 60 tahun lebih dan warga negara Indonesia. Iya kan? Nah, pastinya nanti bertemu dengan Paus Fransiskus sesuatu pengalaman yang luar biasa, mungkin yang keberapa kali sudah jumpa dengan beliau. Tapi kalau misalnya nanti berkesempatan berjumpa dan ingin menyampaikan sesuatu, Romo Magnis ingin menyampaikan apa kepada Paus? Saya tentu belum pernah ketemu beliau. Saya akan ketemu pada tanggal 4 September bersama anggota Ordo Yesuit, karena dia sendiri Yesuit itu satu kelompok di dalam gereja. Paus sendiri seorang Yesuit dan selalu ketemu dengan Yesuit. Saya akan salah satu dari 200 orang. Memang saya sudah melihat, saya dapat mungkin tempat duduk agak bagus bersama dengan Kardinal Tarmo Atmojo yang sudah tua juga. Tapi apa sempat mengatakan sesuatu pada Paus, saya tidak tahu. Saya tunggu saja ya. Baik. Terima kasih. Baik ya. Menarik sekali. Terima kasih, pemirsa. Ini podcast perdana dari Interfaith Institute dan momentumnya sangat bagus menyambut kehadiran Paus Fransiskus. Di kampus ini juga tidak hanya Muslim yang studi di sini, baik mahasiswa maupun dosennya juga datang dari lintas agama. Terima kasih Romo. Ini sangat langka dan mahal. Kami terhormat sekali Romo Magnis datang ke kampus ini, dan ini bukan untuk yang terakhir. Lain kali Romo, kami harap bisa kesini lagi, baik memberikan kuliah umum maupun juga bincang-bincang diskusi seperti ini. Terima kasih sekali lagi. Teman-teman pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda dan kita jumpa lagi pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.